Aduh, budget 1 juta cuy. Buat apa ya 1 juta? Kira-kira ya limiting. 1 JT ya. Di tahun 2024, maybe ya beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, switch ke tahun 2025. Budget 1 juta buat beli sebuah HP ya, buat beli sebuah HP itu serba kentang. Apa sih kentang? Serba nanggung gitu. Kayak lu mau bagus di ini nggak bisa, satunya jelek. Lu mau bagusnya satu lagi, yang ininya jelek ya kan. Lu mau bagus kamera performanya ngedrop, lu mau bagus performa kameranya blee ya. Udah gitu kalau bagus kamera kadang baterainya blee, udah bagus performa kadang baterainya blee, belum lagi kalau lu beli HP-nya tahu-tahu udah nggak dapat updatean, tahu-tahu juga dipakai jadi blee. Intinya serba kentang dan serba blee. So di video ini gue buat ya karena pengen pergantian tahun. Jadi gue bakal merekomendasikan satu HP yang menurut gue cocok lah buat lu yang serba kentang nih, serba kentang terkentang-kentangnya. Ini berdasarkan base experience gue make beberapa HP yang gue review. Oke, kalau kita balik dulu ya budget 1 juta, kira-kira kalau beli handphone yang nyaman otomatis nih kita bakal pilih mantan flagship. Contoh kayak ada Samsung Galaxy Note ya, Note 8 lah yang kayak kalian lihat ini. Handphone ini tuh menawarkan kenyamanan. Cuman in the market ya, handphone ini sangat sulit sekali lu dapatin dengan kondisi yang good ya, good condition. Contoh, beberapa unit aja yang ada yang pernah gue jual untuk Samsung Note 8 tuh sulit banget gue filternya ya. Gue pilih yang benar-benar layak jual itu sulit. Rata-rata layarnya tuh udah terlalu parah. Atau lu pilih kayak iPhone, yang mantan-mantan flagship dari iPhone 7, iPhone 8, whatever lah. iPhone kayak gitu tuh, lu tuh harus pilih salah satu ya. Lu harus pilih salah satu. Lu beli, tapi lu mengorbankan performa baterainya, atau lu pilih Android lain, tapi performanya nggak dapat, tapi baterainya dapat. Serba kentang gitu jadinya ya kan. Jadi menurut gue beli mantan flagship dari Android juga kurang, beli mantan flagship dari iPhone maybe bagi sebagian orang juga kurang ya kan. Atau sebalik ya, buat beli iPhone yang mantan flagship kayak gini terlalu kurang, buat beli mantan flagship tuh masih mikir-mikir gitu. Jadi kayak serba ribet lah ya. Di satu sisi lu pengen dapat unit yang oke punya agak sulit ya kan. Gua kasih satu contoh aja deh. Untuk kasus iPhone 7 ini, kalau lu beli di tahun 2024 atau 2025, hal yang paling bakal terjadi adalah mungkin ya minor ya, kayak speaker sembek, resek, karena faktor umur. Terus mungkin layar gantian, karena faktor umur juga ya. Layar yang ori itu kadang terlalu kuning atau apa, jadi ya gitu deh. Ini analogikanya gini ya, budget under 2 juta, lu bisa dapat semua handphone ini ya. Ada 7 Plus, ada 7 iBox ya. Ini yang gue tunjuk 7 Plus, ini 7 Inter, ini 7 iBox. Jadi menurut gue ya, budget-budget segini tuh lu kalau beli flagship tuh rata-rata kayak gini-gini bentuk ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya antara iPhone dan Android, hanya beda di operasi sistemnya. Tapi kalau lu beli ya bakal dapat yang gini-gini gitu. Ya notabene-nya handphonenya itu umurnya udah 6 tahun, 7 tahun. Yang gue pegang ini even hampir mau 8 tahun kalau nggak salah. Too old gitu. Dengan budget lu yang ngepres dan lu pengen pakai buat HP utama, itu agak susah, agak sulit. Tapi video ini nggak bakal cocok ya kalau lu nyari HP 1 jutaan tapi buat HP kedua, itu sokin lah. Lu mau yang sebanter apa baterainya, nggak terlalu banter baterai, bodo amat gitu. Cuman kalau masalahnya HP ini dipakai bakal HP utama dan lu nggak ada duit lagi buat beli HP kedua, ketiga, dan seterusnya, saran gue lu coba wajib banget harus nonton video ini sampai selesai. Nah, kalau pilih iPhone 7 Plus agak mahal, hampir 2 juta. Kalau pilih 7 biasa lebih murah tapi baterainya boros ya kan. Ini yang Inter ya kan, ini murah, semurah-murahnya. Dan performanya oke menurut gua, maksudnya masih cheapable lah. Kayak sesuai banget gitu dengan harganya ya kan, si 7 biasa Inter ini. Cuman di satu sisi harga jualnya mungkin agak-agak gimana, dan lu mungkin jualnya susah kalau lu pengen upgrade HP karena Inter. Ya orang pasti nanya ini emailnya gimana bla bla bla, basis iPhone tetap ada aja yang beli. Mungkin ada selisih penurunan harga banget yang lumayan turun. Kalau ini adalah iBox punya yang dari fisik nggak beda. Gue baru aja ngebahas ya beberapa hari ini, kalau nggak salah gue bahas nih. Jadi hari ini gue upload 2 video ya tentang handphone yang gue post. Ini baru aja semua tipe handphone ini gue bahas secara detail di video hari ini.
Jadi coba lo obrak-abrik aja. Tapi intinya gini, semua handphone itu kentang semua kalau lo beli mantan flagship, entah itu dari iPhone ataupun Android. So, apa rekomendasi terbaik yang benar-benar layak untuk dipakai jadi HP utama gitu? Gua punya salah satu andalan HP pamungkas. Salah satunya ini dia. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 13. No, bukan. Redmi Note 12. Abis ini kita bakal bahas yang 13. Yang 12 dulu. Handphone ini udah pernah gue bikinin konten tapi jarang sekali. Tidak sesering kayak Redmi Note 11, Redmi Note 10 ya. Jadi udah lumayan lama gue nggak nyenggol handphone ini. Kenapa gue ngerekomendasiin ini untuk dipakai di tahun 2025? Gue kasih paham aja ke kalian semua. Untuk masalah performanya ini masih lumayan oke di 400 ribuan. Ini jauh sekali ketimbang lu ambil yang HP dengan gimmick-gimmick RAM besar ya. RAM-nya nggak mesti yang 16 GB, 88, bla bla bla, storage-nya ratusan GB, bla bla bla, nothing ya. Kayak there's nothing lah kayak gitu-gitu. Dan baterai juga gede gitu. Performanya mirip-mirip sama iPhone ya, di harga 1 jutaan. Baterainya lebih besar daripada iPhone. Itu udah 2 point killer. Yang menurut gua ini udah cocok banget buat lu yang pusing. Alah gua pakai ini gini-gini, enggak. Redmi Note 12 ini menurut gua jagoan. Kenapa? Dengan performa kayak gini, itu hampir mirip dengan mantan flagship dari Samsung yang harganya 3 jutaan. Yang skor Antutunya waktu gua ngetes tuh 500 ribuan. Beda tipis banget selisihnya. Sedangkan si Redmi Note 12 ini harganya cuma 1 jutaan. HP yang lagi lu lihat ini harganya 3 jutaan. Bagusnya kondisi normalnya. So perbandingan harganya beda berjuta-juta, tapi performa beda sopret gitu, beda tipis banget. Jadi menurut gue udah oke lah. Nah itu ngomongin performa tadi, sekarang kita ngomongin soal display. Untuk tampilan displaynya, nih nggak main-main bos ya, nggak main-main bos. Untuk masalah displaynya, handphone ini bener-bener ngeyakinin banget kalau handphone ini nyaman. Mungkin lo bisa pause aja videonya. Ini gue berani adu sama Android baru yang harga 3 juta. Gue lebih suka layar yang ada di Redmi Note 12 ini. I don't know. Even kalau dibandingkan sama mantan flagship dari Samsung, itu kayak mirip ya, kayak 11-12 lah. Tapi kalau dibandingkan sama HP baru, layar Redmi Note 12 ini juara. Entah kenapa ya. Kalau dibandingkan dengan iPhone, layar yang ada di Redmi Note 12 ini masih bisa diadu juga. Mungkin di video ini udah lumayan kelihatan jelas lah ya. Colornya kayak gimana yang dihasilkan oleh display ini. So menurut gue kayak udah 3 point killer ya. Yang pertama baterai besar, yang kedua performanya bisa nyaingin iPhone juga di harga yang sama, dan yang ketiga displaynya oke. Kalau lu tanya masalah kamera, performa dan lain-lain, semua menurut gue udah satu paket lah, udah sesuai banget dengan harganya. Ini salah satu HP yang lumayan killer menurut gue.